me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets caught real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score never get. Lu nggak capek seharian di sini terus? Kayaknya buku-buku itu nggak akan ngejar lu deh. Kalau gue berhenti sekarang, gue bakal kalah. Kelas unggulan bukan tempatnya untuk orang-orang santai, Lin. Gue tahu lu ambisius, Julian. Tapi harus sekeras ini. Apa kamu nggak yakin nilaimu bagus? Nilai lu udah bagus loh. Lo tahu kan hidup gue? Bokap gue pergi. Nyokap gue kerja mati-matian buat gue. Kalau gue santai-santai aja, gue nggak mungkin masuk ke kelas unggulan. Bahkan, hidup gue bakalan gitu-gitu aja. Dan gue nggak mau itu, Lin. Kalau lu tumbang sebelum ujian, nanti untuk apa kerja keras lu itu? Itu nggak bakalan terjadi, Lin. Gue jamin. Oke, anak-anak, pada hari ini Bapak akan membagikan nilai-nilai ujian yang telah kalian kerjakan. Oke, yang pertama, Julian, silakan maju. Makasih, Mas. Silakan duduk. Evelyn, silakan maju. Lumayan lah gue dapet 88. Tapi dengan nilai segini nggak mungkin gue bisa masuk kelas unggulan. Gue harus lebih berusaha lagi. Pak Julian, nilai lu dapet berapa nih? Lumayan lah. Lu gimana? Ya, lumayan juga sih. Tapi masih kalah sih sama anak-anak unggulan ini lah. But lu tahu kan, kalau dengan nilai standar ginian yang kita dapat, nggak mungkin kan kita masuk kelas unggulan. Pasti memang itu kan, kalau kelas unggulan itu standarnya itu tinggi banget kan, seleksinya aja susah. Iya, kelas unggulan kan emang tempat dimana orang-orang mau untuk kesana. Pasti banyak persaingan. Dengan kemampuan kita yang segini, kayaknya kita nggak bisa masuk kelas unggulan deh. Tapi gue punya cara lain. Cara lain? Jangan-jangan lu maksudnya mau berbuat curang nih? Itu bahaya loh. Kalau kita ketahuan, kita bisa bakalan di dewa nih. Udah, pokoknya lu denger gue aja. Lu kenal Nathan ya? Nathan? Dia yang punya akses mengenai soal-soal ujian yang akan diadakan minggu depan. Kalau kita kerjasama bareng dia, gue yakin kita kedip mata aja kita pasti masuk kelas unggulan. Gimana? Lu beneran yakin nih? Kalau kita beneran ketahuan, bukan cuma video kita bakalan dikeluarin dari sekolah ini. Ya emang ada resiko yang besar sih. Tapi apa lu mau jadi orang biasa aja? Masa lu nggak mau sih masuk kelas unggulan yang semua orang itu damba-dambakan?
Masa lo nggak mau berubah sih, Lin? Gue nggak mau ngambil resiko gituan, tapi iya sih, gue memang gak mau juga cuman pas-pasan. Gue mau masuk kelas unggulan. Ya udah deh, gue terima. Gitu dong. Gue jamin kita pasti bakal masuk kelas unggulan. Oh, enak lo lama banget. Gue kira lo lupa. Santai bos. Ini kamu. Gua bakal PHP lu. Ini beneran. Maksudnya cuma ngomong foto. Lu ngeremehin gua. Gua punya semua terpercaya nih. Nih gua udah cek semuanya. Semua ujian yang bakal keluar nantinya. Gila. Din, fix kita bakalan masuk ke kelas unggulan. Ya, lu yakin ini bakalan gak ketahuan tuh? Kalau sampai kita ketahuan, gimana lo? Percaya deh. Sistem mereka itu nggak seketat itu. Gua udah siapin aman buat kalian berdua. Kalian tinggal colok aja ke komputer, lalu nanti jawabannya akan muncul. Aman, gue urus itu. Tapi Lin, gue butuh bantuan lo supaya pasti rencana kita ini aman. Baiklah. Kalau begitu, gua ikut deh. Tapi kalau sampai ada tanda-tanda bakalan gagal, gua mundur ya. Deal. Tapi percayalah. Kita semua bakal keluar sebagai pemenang. Oke, tapi soal keamanan itu udah urus kan? Bro, ada satu hal yang harus percayakan dari gua. Yaitu main bersih. Gua udah siapin alat aman buat kalian berdua. Kalian tinggal colok saja ke komputer di ruang ujian. Nanti sisanya saya urus. Oke. Yuk. Lu bawa barangnya kan, Jul? Kemana ya di sini? Tapi gimana cara gue masuk? Gua udah ngecek tadi. Satu di meja pengawas udah nyala. Lu tinggal colok aja. Lu gak bakal tahu di detik terakhir kan, Lin? Gue udah di sini kan. Tapi kalau ada yang mencurigakan, kita langsung mundur ya. Tenang aja, bos. Lu tinggal colok aja flash drive itu. Lu cuma butuh waktu 10 detik. Gampang kok. Yuk, cepetan. Iya, sebentar, dikit lagi. Tuh, bisa banyak datang. Kalian ngapain di sini? Bukannya kalian istirahat? Kenapa kalian mondar-mandir di ruangan ujian? Kami cuma nyari tempat sepi untuk ngobrol, Pak. Kalian gak melakukan sesuatu yang aneh kan? Nggak apa-apa, aman. Kita tahu batasannya. Jika saya sampai menangkap kalian melakukan sesuatu yang aneh, kalian akan dikenai konsekuensi yang berat. Paham? Mbak. Gue nggak suka ini tuh. Soalnya ini udah berlebihan banget. Aman aja. Yang penting kita berhasil. Suka deh itu deh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai ujian,
saya ingin menyampaikan beberapa hal. Dalam ujian kali ini bukan ujian biasa, tapi ini merupakan seleksi. Tidak ada kecurangan. Jika ada yang melanggar aturan, kalian tidak boleh mengikuti ujian ini lagi. Paham? Paham. Baiklah, kalian boleh mulai. Ju, ini beneran udah jalan. Udah, kita tinggal nyalain jawabannya, semua bakal aman. Kalau ada yang ngecek sistemnya gimana? Aman, udah gua atur semuanya. Jadi bakal kelihatan kayak kita yang ngerjain sendiri. Jadi jangan panik. Nah, ini apa? Tuh, Cok. Itu monitoring sistem. Mereka bakal bisa ngeliat apa yang kita lakuin. Jadi kita ini diawasi. Nah, lu bilang ini aman. Harusnya aman. Tapi gua gak nyangka mereka bakal ngaktifin hari ini. Gua coba matiin dulu sistemnya. Nat, buruan. Nat, buruan, Nat. Dia mau datang ke sini. Julian, kenapa kamu terlihat tegang? Enggak kok, Pak. Ini soalnya cuma lebih sulit dari apa yang saya kira. Baiklah, semoga kalian mengerjakannya dengan jujur. Kita harus segera keluar dari sini sebelum dia makin sulit kan nih. Udah, kita kerjain dulu soalnya kayak biasa dan berpura-pura ini dengan kemampuan kita mengerjakannya. Tapi feeling gue udah gak enak. Gue rasa dia udah curiga sama kita. Semoga aja enggak ya. Jul, lo yakin kita nggak bakalan ketahuan? Ini udah nggak bisa tenang, ujian. Ini terlalu beresiko. Dim, gue lebih daripada kata yakin. Kita udah melakukan semua ini dengan sempurna. Apa yang kita lakukan itu terlihat natural. Jadi nggak mungkin mereka tahu apa yang kita lakukan. Lagi pula kita juga punya Nathan di sini. Dia ahli dalam bidangnya. Jadi jangan khawatir. Gagal, Geng. Gak mulu lo. Percaya sama gue dan Julian. Maaf ya, gue cuma takut aja kita kena masalah besar nih. Bilang aja. Kalaupun kita gagal, kita bisa sabar aja dulu. Lucu gitu lah. Kan sih. Tapi kasih ya udah effort nolongin gue. Yaudah, yuk kita coba. Julian, Evelyn, Nathan. Kalian kira saya tidak tahu? Saya sudah lama mengawasi kalian. Kami nggak tahu maksud Bapak. Kalian pikir saya bodoh? Saya bukan hanya seorang guru di sekolah ini, tetapi juga pengawas di sekolah ini. Tapi kami cuma ingin membuktikan diri di kesempatan ini. Kami nggak bermaksud untuk menipu, Pak. Baiklah, kalian bisa menyampaikannya kepada pihak sekolah. Atau kita bisa bicara lebih privasi. Keputusan ada di tangan kalian. Kalian telah menipu sistem ujian untuk masuk kelas unggulan. Ini adalah pelanggaran berat. Tapi saya akan memberikan kalian pilihan. Kalian keluar dari sekolah ini dan tidak akan pernah kembali, atau bekerja sama dengan saya dalam proyek yang lebih besar.
Ini bukan sekedar melibatkan kelas unggulan. Apa? Apa yang Bapak maksud dengan proyek yang lebih besar itu? Ini bukan tentang ujian dan kelas unggulan. Ini tentang kekuasaan, pengaruh, dan yang paling penting ialah kontrol atas masa depan. Kalian bisa jadi bagian dari itu, jika kalian mau. Dan kalau kita terima tawaran ini, kita nggak akan dikeluarin dari sekolah kan, Pak? Benar. Sebaliknya, kalian akan mendapatkan akses ke informasi dan sumber daya yang belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Dan kalau kita menolak, Ya, kalian tahu sendiri jawabannya. Tapi kenapa harus kami? Kenapa nggak bisa orang lain? Karena kalian pintar, tapi lebih dari itu, kalian berani mengambil resiko. Itu kualitas yang kami butuhkan. Sekolah bukanlah hanya tempat untuk belajar, tetapi ada sistem di baliknya itu. Sistem yang dimana akan menentukan siapa yang akan sukses dan siapa yang akan jatuh. Saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk memilih pihak yang benar. Dan kalau kita terima, apa yang akan kita lakukan, Pak? Kalian cukup belajar, taat, dan mengikuti sistem. Kelas unggulan bukan hanya kelas biasa. Ini adalah bagian dari jaringan yang lebih besar. Tempat orang-orang terpilih yang mendapatkan akses ke hal-hal yang orang lain belum tahu keberadaannya. Kalian akan mendapatkan keistimewaan, koneksi, dan yang paling penting ialah perlindungan. kedengarannya kayak semacam organisasi rahasia gitu. Bukan rahasia. Kami hanya memastikan bahwa dunia berjalan seperti yang seharusnya. Dan kami hanya ingin orang-orang yang tepat berada di posisi yang tepat. Jadi kalau kita terima, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalian akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Baik, Pak. Beri kami waktu untuk mempertimbangkan hal ini, Pak. Baiklah, saya paham. Kalian boleh datang kembali kapanpun kalian yakin. Jadi gimana dong, Julian? Kalau kita nggak terima, kita bisa dikeluarkan dari sekolah ini. Tapi kalau kita terima, kita nggak tahu secara masalah yang kita akan hadapi. Semua ini merasa terlalu besar untuk kita, kan? Bisa mobil itu nggak main. Dia punya rencana yang jelas. Tapi masalahnya, kalau kita nggak ikut dalam rencananya, kita bisa dijadikan ancaman. Tapi di sisi lain, kalau kita ikut, mungkin kita nggak bisa keluar dari sini. Oh, emang ini guys, lu nggak tahu gimana caranya. Tapi kayaknya kita nggak bisa keluar dari sini tanpa bilang sesuatu. Kita harus lari dari ini. Tapi kita nggak seperti mereka, kan? Kita nggak bisa terjebak dalam permainan ini. Emang kalian mau? Dikendalikan oleh mereka. Jadi, kalian sudah tahu semua ini kan? Bahwa sekolah ini bukan pantang nilai dari kelas unggulan. Bianca, lu juga tahu semua ini. Lo tahu apa yang terjadi di sini. Gue nggak tahu semuanya, tapi gue mulai melihat pola. Ini bukan cuma soal melakukan ujian, ada hal-hal yang lebih gelap di balik itu. Kita timur yang sebaik itu nggak kerja sendirian. Mereka terlibat dalam sesuatu yang jauh. Kan kau tahu ini. Jadi, buat pihak mana nih? Lu mau bantu kita atau lu dari pihak mereka? Pikir tuh bakal peduli setelah gue tahu semuanya. Gue nggak bisa kalau pernah peduli. Gue ada di pihak yang ingin menghancurkan sistem ini. Lo semua tahu kan apa yang gue pikirin sekarang? Ayo kita susun satu. Gue udah masuk ke sistem sekolah. Ternyata ada folder khusus buat kelas unggulan. Tapi ada beberapa file yang kunci pakai kata sandi. Gue nemuin data soal anggaran sekolah. Kayaknya ada dana tambahan buat kelas unggulan yang nggak transparan. Loh, artinya kepala sekolah bikin kelas unggulan,
bukan untuk sekedar meningkatkan prestasi siswa, tapi karena ada keuntungan finansial buat dia dan beberapa guru lain. Ya, coba lu pada lihat ini. Sekolah dapat hibah setiap tahunnya buat program peningkatan kualitas pendidikan. Tapi dari data, sebagian besar anggarannya masuk ke dalam kelas unggulan. Sedangkan, kelas reguler hampir nggak dapat apa-apa. Nggak cuma itu, gue juga nemuin data nilai-nilai siswa. Ada beberapa anak yang sebenarnya nggak layak masuk ke kelas unggulan, tapi nama mereka tetap ada di daftar. Lu serius? Berarti itu sistem seleksinya nggak adil. Mereka bukan nyari yang pinter, tapi nyari yang bisa diatur. Bisa aja mereka masuk kelas unggulan karena orang tua mereka nyumbang besar atau karena punya koneksi sama kepala sekolah. Berarti ini bukan sekedar tentang kita nggak bisa masuk kelas unggulan. Ini soal bagaimana sekolah ini lebih peduli sama citra di mata orang lain daripada pendidikan kita. Mereka cuma mau bikin sekolah kelihatan bagus di mata orang lain, biar bisa dapat lebih banyak dana, sponsor, dan donasi. Jadi sekarang pertanyaannya, kita mau ngapain? Mau diem aja, pura-pura nggak tahu, atau kita lakukan sesuatu? Kalau kita biarin, makin banyak anak yang akan dirugiin. Ini bukan cuma soal kita aja nih. Kita harus bongkar semua ini. Kalau nggak ada yang berani ngomong, sistem ini bakal terus berjalan. Dan kita bakal jadi korban selanjutnya. Gue udah analisis semua data. Dan ternyata, dana kelas unggulan itu telah dimonopoli. Bahkan, ada oknum guru-guru yang dengan sengaja menaikkan nilai anak-anak tertentu supaya mereka tetap berada di kelas unggulan. Wah, ini gila. Jadi, mereka nggak peduli sama sekali dong dengan yang benar-benar pintar. Tapi, mikirinnya mereka yang bisa meninggikan nama baik sekolah tuh. Jelas, lo pikir sekolahnya tiba-tiba bisa jadi terkenal dalam waktu singkat. Itu semua berkat manipulasi mereka. Ranking sekolah naik bukan karena siswanya makin pintar, tapi karena sistemnya dipermainkan. Dan ini nggak cuma soal kelas unggulan, ini tentang kita semua yang ada di kelas biasa. Kita nggak dipaksa terima kalau kita nggak cukup baik. Ya, semua orang harus tahu hal ini. Supaya anak-anak sekolah ini tahu bahwa selama ini mereka dibohongi. Tapi, gimana caranya? Kepala sekolah dan guru-guru yang terlibat pasti bakalan matiin semua akses kita. Mereka juga bisa aja bilang kita semarak fitnah ya. Kita butuh bukti yang lebih kuat, bukan cuma sekedar angka dokumen atau data di komputer. Kita butuh sesuatu yang nggak bisa mereka bantah. Gimana kalau kita rekam mereka? Hah? Gini, kita bakal mereka ngomong sendiri. Kita akan ngejebak mereka di percakapan yang bakal ngebuktiin kalau mereka itu emang menyalahgunakan sistem ini. Kalau kita punya rekaman yang kuat, mereka nggak bakal bisa ngelawan. Kita harus pastinya mereka ngomong sesuatu dengan jelas, entah itu kepala sekolah, guru-guru yang terlibat, atau siapapun yang tahu manipulasi ini. Kita cari tahu kebiasaan mereka dan kapan mereka ngobrolin hal-hal kayak gini. Tapi ini berisiko tinggi. Kalau kita ketahuan, habis lah kita. Karena ini beresiko tinggi, kita harus melakukannya dengan benar. Kalau kita nggak ngelakuin ini, mereka akan terus menjalankan sistem ini. Dan akan makin banyak anak-anak yang akan merasa dibohongi. Dan akan terus dibohong. Kalian pikir saya nggak tahu apa yang kalian lakukan? Berkeliaran di perpustakaan tanpa izin, membuka sistem sekolah, mencari informasi-informasi yang bukan urusan kalian. Kalian itu cuma anak-anak yang belum mengerti cara dunia bekerja. Kami sudah tahu lebih dari cukup, Pak. Sistem pendidikan ini bukan untuk kita, tapi untuk beberapa orang saja, Pak. Dan bukti kalian apa? Angka, kertas. Kalian pikir itu bisa menjatuhkan saya? Kami punya data pengalokasian dana yang gak masuk akal. Nilai-nilai siswa yang dimanipulasi. Dan daftar kelas unggulan yang tidak sesuai kualifikasi. Tapi yang paling penting,
Kami tahu, ini bukan soal pendidikan, ini soal uang dan reputasi. Dan mau lapor ke media, ke dinas. Saya ini kepala sekolah. Kalian pikir siapa yang akan dipercaya? Kalian atau saya? Kami punya bukti dan kami punya suara. Kalau semua siswa tahu, mereka nggak akan tinggal diam, Mister. Kalian pikir kalian bisa ubah apa? Tanpa kelas unggulan, sekolah kita tidak bisa mendapatkan sponsor dan tidak bisa mendapatkan dana. Sekolah ini bisa tutup. Jadi, Mr. Timothy ngaku kalau sistem ini curang. Hidup itu nggak adil. Kita harus bersaing. Tanpa hasil, kita kalah dari sekolah lain. Kalian mau jadi sekolah biasa yang dilupakan? Jadi maksud Bapak, mereka yang berada di kelas biasa itu cuma pelengkap dan gak penting. Kalau nggak cukup pintar untuk masuk kelas unggulan, ya salah sendiri. Sekolah butuh hasil, bukan sekedar usaha. Ngomong, semuanya dekat ikut. Hapus rekamannya sekarang. Wah, kami tidak sebodoh itu, Mister. Nathan telah menyebarkan salinannya. Jadi, jika ada yang terjadi pada kami, ya buktinya ini akan langsung tersebar. Kalian pikir kalian bisa menang? Kalau itu tersebar, bukan cuma saya. Sekolah ini juga ikutan hancur. Sekolah ini gak akan hancur, Pak. Sistemnya yang akan hancur. Jadi, pilihannya cuma dua, Mister. Ngaku sekarang atau kita yang akan sebarin semua ini. Gue kira setelah rekaman itu keluar, semuanya bakalan langsung berubah. Tapi sekarang malahan kayak nggak ada yang berani untuk ngomong apa-apa. Ya jelas. Lu pikir Mr. Benny sama Mr. Timothy bakal tinggal diam. Mereka pasti lagi nyari-nyari buat ngeberesin ini semua. Sebelum semuanya juga meledak. Bukan cuma nyari cara, mereka udah mulai bergerak. Maksud lo? Gue dengar guru-guru ngobrol di ruang guru. Mereka bilang, Mr. Benny lagi cari cara buat ngejatuhin kita. Bukan dengan bukti, tapi dengan bikin kita kelihatan salah. Maksud lo, mereka mau ngejebak kita dong? Bisa jadi. Mereka tahu kita akan tinggal diam, jadi mereka membuat sesuatu. Bisa aja mereka pura-pura ketemu bukti kalau kita nyebar informasi palsu, atau malah buat skenario, biar kelihatannya kita ngelanggar aturan sekolah. Klasik banget. Kalau nggak bisa banyak fakta, ya lu tinggal buat tahun lain kelihatan lebih buruk. Kalau mereka berusaha untuk menjebak kita, seharusnya kita bergerak duluan. Kita nggak boleh memberi mereka kesempatan untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau kita gerak terlalu cepat, nanti kita bisa kena duluan. Evelyn benar, kita harus lebih hati-hati dari sebelumnya. Satu langkah salah, maka kita yang bakal dikorbankan. Oke, kita tahu mereka mau ngejebak kita. Tapi masalahnya, kita masih belum tahu gimana cara mereka mau ngejebak kita. Mereka bisa pakai cara apa saja. Tuduh kita dengan berita bohong, manipulasi rekaman, atau bahkan memainkan skenario yang mana kita melanggar aturan. Yang jelas, mereka butuh bukti buat menjatuhkan kita. Berarti mereka bakal jadi celah sekecil apapun. Kalau mereka nyari celah, kita tinggal berikan celah itu. Tapi dengan cara kita. Lo serius? Lo mau pura-pura masuk ke dalam jebakan mereka gitu? Bukan masuk dalam jebakan. Kita cuma membuat mereka berpikir bahwa mereka menguasai situasi ini. Tapi kenyataannya, kita yang menguasai. Jadi, kita biarin mereka menangkap bahasa kita. Tapi dengan sesuatu yang justru ngebongkar rencana mereka sendiri. Rencananya bagus itu tuh. Tapi kita harus tahu dulu, jebakan apa mereka siapkan dulu. Kalau kita nampak salah, nanti kita yang kena sendiri. Nih, kita butuh mengambil informasi yang lebih nih. Kita harus tahu rencana mereka, langkah-langkah mereka yang pertama, sebelum kita jalani rencana kita ini. Ya, kita perlu cari tahu dulu itu. Setelah kita tahu jebakan mereka, kita tinggal balikin ke mereka sendiri. Mereka pasti udah nyusun rencana nih. Tapi kita masih belum tahu bentuknya seperti apa. Gue buat aja cek beberapa sistem dan aktivitas mereka. Nggak ada yang mencurigakan sih, kecuali satu hal. Mr. Benny dan Mr. Timothy ngejauhin rapat tertutup. Cuma mereka berdua. Kapan? Setengah jam lagi. Di ruang kepala sekolah. Nah, lu bisa nyadap suara mereka kan? Bisa aja sih, tapi kita harus taruh alat rekam di tempat yang nggak mencurigakan. Kalau kita ketahuan ngumping, kita langsung bakalan kena nih. Tapi, kalau kita nggak tahu rencana mereka, kita yang bakal dijatuhin duluan.
Baik, kita tinggal cari cara untuk menaruh alat rekam di sana tanpa ketahuan. Mereka belum masuk. Kalau kita mau naruh alat rekam, di kesempatan kita. Bagus sekali nih buat rekam otomatis. Tapi kita nggak bisa langsung naruh. Kalau mereka taruh ponsel kita di atas meja, pasti kita bakal habis. Di mana tempat yang cukup tepat buat suruh mereka, tapi nggak mencolok. Gimana kalau di situ? Di antara tumpukan kertas. Mereka nggak mungkin ada sadar. Tapi gimana cara kita naruh di sana tanpa membuat mereka curiga deh? Loh, kalian ngapain masih di sini? Kita cuma naik berita sekolah doang kok, Pak. Kenapa kalian buang waktu buat hal yang gak jelas? Tidak, dengar pergi. Jangan coba-coba melakukan sesuatu yang membuat kalian menyesal ya. Pak, apakah dengan kita melihat berita sekolah itu ada yang salah? Lu berhasil naruh ponselnya. Udah, kita tinggal nunggu hasil rekamannya aja. Kalau mereka benerin ngomongin rencana mereka, kita bisa tahu langkah mereka. Dan kalau rekamannya kuat, kita bisa balikin permainan mereka. Mereka telah mengendalikan sesuatu. Kita harus memastikan bahwa mereka tidak boleh bergerak lebih jauh. Mereka hanya anak-anak, tidak mungkin bisa membongkar semua ini. Jangan meremehkan mereka. Julian dan teman-temannya sudah terlalu banyak tahu. Kita harus bertindak sebelum mereka mengumpulkan cukup bukti untuk membahayakan sistem ini. Jadi, apa rencana itu kan? Beri mereka sesuatu yang membuat mereka terlihat bersalah. Jika kita bisa menempatkan mereka dalam posisi yang sulit, maka mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti sistem yang sudah ada. Jadi, mereka bikin kita kelihatan kayak penjahat. Kita belum tahu gimana cara mereka mau ngelakuinnya. Tapi satu hal yang pasti, kita harus siap sebelum mereka bertindak. Kalau mereka mau ngejebak kita harus selangkah lebih maju daripada mereka. Kita perlu bukti yang kuat, supaya bukti itu dapat menjatuhkan mereka. Tapi bukti macam apa yang cukup kuat untuk ngejatuhin mereka? Kita nggak bisa asal nuduh tanpa sesuatu yang konkret, tau? Ada sesuatu yang gue dengar dari guru-guru. Mereka bilang ada dokumen lama tentang sistem ini yang cuma boleh diakses sama kepala sekolah dan beberapa guru senior. Kalau kita bisa nemuin dokumen itu, Gue denger waktu lewatin ruang guru, Mr. Bennett sempat ngobrol sama Mr. Timothy soal laporan keuangan yang belum dibuang dari gudang. Kayaknya mereka lupa. Nggak dikunci. Cepetan ceknya. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Sebelum Mr. Bennett nyatet kita ada di sini loh. Ini, lihat deh. Dana pembinaan, pelatihan luar sekolah, narasumber. Tapi semuanya nggak jelas rinciannya. Beberapa tanda tangan nggak cocok. Ini ada nama-nama siswa di daftar yang bermasalah. Nama-nama siswa di sini dihukum tanpa alasan yang jelas. mereka bukan cuma salah kelola anggaran, tapi mereka pakai status siswa buat nutupin ini semua.
Cepet dah kayaknya. Simpan mapnya. Udah di foto. Ambil fotonya Evelyn. Cepet. Udah. Tapi kayaknya mereka makin dekat nih. Dari sekarang mereka. Kita keluar pelan-pelan aja. Soalnya nggak terjadi apa-apa. Kayaknya mereka tahu deh kita masuk gudang. Coba. Itu bisa cuma tidak besar benek. Kalau kita titipan. Dia butuh pengaruh apapun. Sekarang mereka nggak bisa kita. Tapi apa yang bisa dipengaruhi? Duh, kita nggak mau lari aja kak. Jangan itu pilihan bodoh. Tolongin kita dong. Kalian kenapa? Udah gak usah baik tanya deh, alihin perhatian mereka please. Gue gak tahu mereka kenapa, tapi kalian bisa bantu alihin perhatian itu kan? Kalau jalan lihat dong. Kamu kenapa Melita? Belum diri. Gak apa-apa pak. Cuman ini tadi saya kesenggol sama Alex. Dan kalian hati-hati, kasihan teman kamu. Maaf pak. Kalian bertiga, kenapa di sini? Kita berhasil. Tapi itu tipis banget. Iya, untungnya ada mereka bertiga. Kita nggak bisa simpan lama-lama itu. Kita harus sebarin cepat-cepat. Kalau misal Timothy tahu kita yang nyebarin, janji ya kan kita tetap solid. Mati satu, mati semua, oke? Makanya kita sebarkan pelan-pelan. Satu langkah besar buat buka semua usahanya. Oke lah. Soal nyebarinnya kita mikirin nanti. Yang penting kita keluar dari situasi ini dulu aja. Tunggu deh. Kayaknya kalian tadi tahu mereka kenapa. Masa cuma gue sih yang nggak tahu? Kasih tahu dong. Cuman tahu garis besarnya doang sih. Kirain apa ya? Udah lah, nggak usah tahu kayak gitu juga. Kasih tahu lah. Masa sekarang mainnya rahasia-rahasiaan sih? Kasih tahu ya. Lihat ya, nanti dikasih tahunya di bawah aja. Ya udah. Ini adalah seluruh bukti penggelapan anggaran yang terjadi di sekolah ini. Dan data seluruh siswa-siswi yang mengancam sistem sekolah ini. Termasuk kita. Mereka benar-benar nyorotin siswa. Yang nggak patuh, dikeluarin perlahan. Memang ada gilanya ya sekolah ini. Dan sisanya dijadikan masalah supaya bisa disingkirkan pelan-pelan. Terus gimana cara kita nyebarinnya ke sekolah? Kita dan salah bangun siap-siap. Satu-satunya cara yang dapat kita lakukan adalah memberitahukan seluruh informasi ini ke seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Dengan nyebarin selebaran. Enggak, itu mudah dihapus. Gimana kalau kita menyampaikan informasi ini secara langsung dalam Twitter sekolah? Maksud lu, kita masuk ke ruang sound system dong? Ya, Mr. Timothy kadang suka lupa kunci ruang sound system. Dan kita bisa lakukan itu nanti istirahat. Satu sekolah bakal dengar. Mereka nggak akan sempat membuka kita. Tapi kalau ketahuan, Kenapa sih guys? Kalian selalu mikirin kalau kita akan ketahuan. Ini bukan untuk kita doang. Ini untuk kita semua. Kita untuk menyelamatin seluruh siswa-siswi sekolah ini. Ayo, kita bakal bawa suara kita nanti di mulut kamu.
Rekamannya udah siap. Seluruh percakapan Mr. Bennett dan Mr. Timothy telah siap. Data siswa dan seluruh penggelapan yang terjadi di sekolah ini udah masuk dalam rekamannya. Yakin ini bakal diputar langsung. Iya, kita tinggal sambungkan ini aja ke sistem. Semua speaker bakal nyala. Belum banyak guru di sekitar sini. Kalau tidak cepat, ini semua bisa berjalan lancar. Iya, ini untuk kita semua. Untuk mereka yang ditipu oleh sistem pendidikan ini. Kalau mereka terlalu keras kepala, keluarkan dari program. Kita hanya butuh siswa yang bisa diarahkan. Dana untuk ruang praktik sudah saya alihkan ke proyek unggulan. Anak-anak biasa tidak akan tahu bedanya. Ini bukan tentang siapa yang pintar. Ini tentang siapa yang patuh. Sistem ini telah lama rusak, dan kalian semua harus tahu itu. Kita berhasil. Akhirnya semua orang tahu. Ayo, sebelum mereka datang ke sini. Itu kalian ya? Gila, semua orang ngomongin soal rekamannya. Jangan siapa-siapa ya. Tapi kalian keren banget loh. Akhirnya semua orang bisa tahu siapa yang main kotor di sini. Benar, ternyata gak sia-sia ya kita ngalahin kalian. Tapi kalau dipikir-pikir kita juga keren sih. Kita bantuin kalian. Ya meskipun cuma bantu gimmick doang sih. Kalian jangan ngajukan gitu. Permohonan ini dapat terikat buat perjuangan mereka. Nah, nggak apa-apa kok. Kalau kalian ya ada pada hari itu, mungkin kamu nggak akan dimasin. Makasih ya. Progres, dengerin. Tapi aja bilang gitu, berarti dia ngapain peran kita. Ya, whatever lah, wajib. Mereka tahu. Biarin, sekarang semuanya udah tahu. Mereka berani ngelakuin apa? Anak-anak, mohon masuk ke kelas. Tadi ada kesalahan teknis. Semua informasi yang kalian dengar itu tidaklah benar. Sekarang mau alasan apa lagi sih, Pak? Kalau nggak benar, kenapa takut? Apa yang mereka lakukan ya? Mereka udah nggak tarik balik semuanya. Itu udah sejauh ini. Sekarang giliran mereka yang takut. Kalian tahu apa yang telah kalian lakukan? Ini adalah pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Kami hanya membuka mata semua orang, Pak. Membobol kosong sistem, menyebarkan rekaman tanpa izin. Kalian pikir ini adalah tindakan yang benar? Dan menggelapkan dana, menyingkirkan siswa tak patuh. Itu tindakan benar. Kami awalnya sudah lama tahu bahwa ada yang tidak benar. Tapi kami tetap diam. Sampai kami akhirnya sadar, diam itu artinya setuju. Kami bukan siswa unggulan, dan kami juga bukan objek eksperimen kalian. Sistem ini dibangun untuk kebaikan, untuk mengangkat potensi siswa. Mengangkat potensi siswa hanya bagi mereka yang patuh, dan bukan bagi mereka yang layak, Pak. Baiklah, kalian memang tidak tahu tempat, tapi kalian menang. Nama saya sudah tercemar dan sudah tersebar beritanya di mana-mana. Ini bukan soal menang dan kalah, Pak. Ini soal kebenaran yang harus terungkap. Dan semuanya telah melihat itu.
Kadang sistem yang salah tidak terlihat karena terlalu lama dibiarkan. Kadang kebenaran dikubur bukan karena tidak ada, tapi karena banyak orang terlalu takut untuk menggalinya. Kami bukanlah siapa-siapa. Kami bukan siswa pilihan. Kami bukan juara lomba, atau bahkan anak dewan. Tapi kami bisa melihat, kami bisa merasakan, dan pada akhirnya kami memilih untuk berbicara. Hal itu bukan karena kami sempurna, tapi karena diam terlalu lama, itu terasa menyakitkan. Sekarang semuanya berubah. Mungkin tidak besar, mungkin tidak langsung, tapi perubahan selalu dimulai dari satu suara. Dan hari itu kami memilih untuk menjadi suara itu. The record shows I took the blows and did it my way. Oke guys. Halo guys, jadi gua sama teman-teman gua nih di belakang. Kita lagi take video. Mereka nggak tahu nih lagi review apa guys. Mereka lagi review apa nggak tahu gua. Review ini anak-anak ini. Mereka dari Cina. Ini kasih banget. Behind the scene. Lagi ngapalin nih. Buat bantu gua supaya semuanya berjalan. Dapat dialog banyak dah ya. Ini kerjaannya snack. Mantap. Bagus. Ditambahin sih mah udah paling bagus yang kemarin itu. Nih orang kerja keras ini tukang ngeluh nih, tukang ngeluh. Ganti dong kemarin tuh ngapain juga sekarang? Nanti itu di meja. Nanti Kak buat gantiin yang scene ada dari di sini. Aduh. Ya, jadi lu yang nambah. Udah, intinya sekarang kita langsung langsung lanjut ke lagi. Udah capek, weh. Udah kalian dicuti. Iya. Yaudah yuk. Ayo udah ketemu. Senyum, Nat. Nanti kita bakal keluar sebagai pemenangnya. Kalian pikir saya bodoh? Bisa balikin permainan mereka. Tuh ngapain? Buset. Cosplay. Kayak gini. Nathan nggak usah kaget kalau jadi stiker ya. Ayo, gua mampu lah. Apaan sih stiker yang itu ya? Jelas aja. Gak ada.